Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Krisnayanti Kecepatanda dengan NIM 2314010008 dari Universitas Indonesia Timur, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai remote administration dengan server manager. Oke, remote administration, kalau remote desktop sudah tahu ya, kita bisa remote sebuah komputer dari komputer yang lain. Oke, kita bisa lakukan hal yang sama dengan server, cuman bedanya kita menggunakan dashboard dari local server manager dari salah satu server manager. Contohnya gini, kita punya dua server ya, local server ini. Yang pertama JKT DC1 dan yang satu lagi JKT server 1. Jadi JKT server 1 ini kita bisa manage dari JKT DC1. Di sini server manajernya si JKT DC1 cuma satu server aja yang nongol. Di all server ini cuma satu aja, kita cuma memanage satu server sendiri. Oke, kita bisa memanage server yang lain. Jadi contohnya si JKT server 1 ini kita bisa manage di sini dengan menambahkan server tersebut ke sini. Caranya, oke, kita tunggu. Kita ada dua cara. Pertama, kita bisa klik aja add hotel server to manager, atau kita klik di bagian manage kemudian add server. Oke, di sini kita bisa tambahkan server yang mau kita manage. Kita bisa ketik namanya atau cari semuanya find now. Oke, di sini ada dua, yang C1 dan HPR1. Tambahin aja dua-duanya. Klik panah di sini sehingga ada dua server yang kita tambahkan di sini. Kemudian klik OK, kita tunggu prosesnya selesai. Oke, sudah selesai. Kita lihat di sebelah sini masing-masing server ini menjalankan service yang masing-masing, yang DDS dan Active Directory, kemudian DHCP server, DNS dan IIS seperti di pertemuan sebelumnya ya. Beberapa pertemuan yang lalu kita akan membuat DHCP server, kemudian web server atau IIS server. Lalu kita bisa manage. Di sini kita bisa lihat ID. Ini siapa ya atur, ini ID dia, ini diatur oleh JKT DC1. DHCP yang ngatur oleh JKT server 1. Kemudian DNS yang ngatur JKT IS. Untuk mengatur JKT server 1, pantau di sini service ini di manage oleh siapa. Lalu di bagian server ini all server, di sini ada dua server yang kita manage, JKT server 1, JKT server 1 di bagian dashboard. Nah, kita bisa lihat ke bawah, kita scroll ke bawah. Di sini ada server group, ada servernya dan role-nya masing-masing. Yang kita lihat di DNS-nya ini di manage oleh satu orang, diisi manage oleh satu server, diisi oleh satu server. File and strong service di manage oleh DU server. PS di manage oleh satu server. Ini local server. Nah, ini local server, ini ya local server yang sedang kita buka. Ini ada masalah di sini yang kita abaikan saja dulu. Nah, server ini masalah, nah ini kita bisa abaikan, atau kalau mau kita selesaikan masalahnya di sini juga enggak masalah. Ini statusnya stop, kita bisa start. Ini statusnya stop, kita klik saja di sini. Kemudian klik kanan dan start service-nya aja, mau di start apa enggak. Oke, start dia. Oke, ini masalahnya satu lagi. Nah, ini kita bisa pantau masalah masing-masing server. Kita bisa server di JKT server 1. Ini berarti kalau ada masalah JKT server 1, apa masalahnya? Download Maps Manager, stop statusnya, coba kita lihat start mau enggak. Klik kanan start, oh mau. Nah, itu salah satu keuntungan dan menggunakan server manager ini kita bisa memanage server lain dari satu server. Yang ini berguna banget kalau misalnya Anda punya banyak server, lalu Anda enggak perlu buka remote desktop, login satu persatu ke server. Dan ini cukup merepotkan, apalagi kalau punya 10 server atau belasan server, itu agak merepotkan. Nah, ini di sini kita bisa memanage semua dari satu server saja. Inilah keuntungan kita menggunakan dashboard dari server manager ini. Kita bisa
memanage beberapa server bisa kita gunakan. Oke, di sini ada create server group, kita bisa klik di sini, bisa mengelompokkan beberapa server jadi kelompok tertentu, tapi kita nggak bisa lakukan di sini karena servernya cuma 2. Ya buat apa bikin grup gitu loh, kita punya 10, mungkin 20 atau puluhan server. Kita bisa kelompokkan sesuai kebutuhannya masing-masing, sesuai fungsinya masing-masing. Biasanya misalnya ada server khusus file sharing, yuk ya udah kita bikin grup khusus server file sharing bisa, atau bikin grup khusus domain controller bisa, Active Directory bisa juga, atau web server, kelompok web server bisa kita manage server berdasarkan kelompoknya masing-masing. Jadi kita lebih tahu, kita bisa mengetahui kegunaan server apa berdasarkan grupnya. Paham ya? Oke, pasti Anda paham. Ini salah satu, ini salah cancel saja. Oke, salah satu keuntungannya lagi kalau kita masuk ke alt server, nah kita bisa manage si CKT server 1 ini. Kita bisa klik kanan di JT ini, kemudian kita bisa add and fitur tanpa harus login ke servernya. Kita bisa menambahkan role and fitur apa saja yang mau kita tambahkan sesuai kebutuhan kita. Nah ini role base, kemudian servernya bisa pilih servernya JKT server 1 ini role-nya apa sih, mau bisa semua seperti ini. Kita menambahkan role and fitur di semua server lokal. Kemudian apalagi kita lihat, kita bisa next ke tema, tapi enggak, saya bahas dulu. Kita masuk ke Windows PowerShell. Nah kita login ke lewat PowerShell ke komputer si server CKT server 1. Nah kalau Anda tahu PowerShell pernah pakai ya pasti enggak masalah, pasti enggak akan bingung ya PowerShell itu buat apa, tapi enggak akan saya bahas dulu tentang PowerShell ini. Ini close saja. Oke, sip. Oke, terus apalagi kita lihat, kita bisa restart servernya. Tapi kalau di restart ya nanti merestart servernya, ini adalah satu kegunaan, bisa merestart server tanpa harus login dan nyamperin servernya. Oke, kemudian kita bisa remote server, ya nggak akan bisa manage lagi, artinya ini bakal hilang dari dashboard. Oleh ini kemudian kita bisa pilih komputer manajemen, kita bisa klik komputer manajemen, mau kebuka enggak. Oke, lagi connecting, ternyata ada error. Kenapa ada error seperti ini? Kita bisa lihat penjelasannya di sini. Kita harus current server ini karena nggak bisa kita manage karena kita bisa manage lewat komputer manajemen karena ada service di firewall yang belum diperbolehkan, belum di-allow. Kalau Anda mengikutin video sebelumnya, di pertemuan sebelumnya mengenai Windows Firewall, di situ ada penjelasan mengenai allow dan disallow, remote access, kemudian allow dan disallow beberapa service network. Jadi firewall di server ini menghilangin atau memblokir akses network, akses DCOM ini COM network, kemudian semua rules yang berhubungan dengan event group manajemen. Group yang harus kita allow dulu di server sebelah ini, kita mau manage, klik oke, komputer manajemen kebuka, tapi bagian padahal event viewer ini sangat penting isinya. Jadi karena ini berisi kronologis kejadian-kejadian yang terjadi di server. Oke, kita lihat di local user and group share foldernya apa aja, terus session, di bagian session. Nah ini siapa-siapa yang login ke servernya, lalu usernya siapa saja, grupnya apa aja. Kita bisa lihat di sini, sama seperti kita buka komputer manajemen di komputer sendiri ya. Tapi kalau ini membuka komputer manajemen di JKT server 1 atau server yang lagi kita remote. Oke, terus gimana caranya aktifkan si event review ini? Kita harus nyamperin servernya dulu, kita harus login dulu, terus masuk ke grup policy-nya, grup policy,
grup policy, edit grup policy. Oke, ini grup policy lokal dari si server. Ini harus kita edit, yang harus kita ubah di sini. Ini saya panjangkan dulu sebentar. Oke, kita masuk ke menu Windows Setting di bagian komputer, Configuration, Windows Setting, kemudian Security Setting, kemudian di bawahnya ada Windows Defender Firewall. Windows Defender Firewall mana ini kurang panjang ya, saya panjangin lagi. Ini dia Windows Defender with Advanced Securities, Windows Pin Firewall. Kemudian bagi inbound rules ada yang beberapa yang harus kita aktifin dulu di sini. Coba kita aktifin, ada beberapa yang harus kita bikin rule baru di sini. Kemudian kita Friend and Find aja, pilih Friend and Find, kemudian pilih Remote Event Clock Management. Nah, ini dia Remote Event Clock Management. Klik kanan, klik next, kemudian semua ini harus kita pilih yang berhubungan dengan Remote Event Clock. Klik next, lalu allow the connection, klik finish, dah. Oke, kemudian kita tambahkan new rule lagi. Kita masukkan com network access dan com network administrator. Oke, pilih next. Nah, network access ditambahkan allow di connection, finish, kemudian tambahkan lagi new rules, refine, kemudian com remote administration, next lagi, finish. Oke, kemudian ada beberapa rule yang harus ditambahkan. Kemudian pilih remote event monitor. Remote event monitor ada remote ini, kemudian klik next. Nah, ini pastikan pilihan kedua ini berhubungan dengan remote event monitor, allow connection, kemudian finish. Oke, mudah-mudahan cukup. Oke, sekarang kita tambahkan kembali ke server utama, itu komputer manajemen. Tutup dulu, kemudian klik kanan lagi, masuk ke komputer manajemen. Oke, sekarang kebuka, kita lihat bagian event view. Nah, ada custom view, ada server row, terus ada Windows low. Nah, ini penting, ini berhubungan Windows, catatan sistem Windows yang lagi berjalan di JKT Server One ini. Oke, kita lihat jam, tanggal, bulan, tahun, dan jam berapa, terjadi apa gitu. Kemudian bagian security, kemudian setup sistem. Nah, ini berhubungan dengan sistem Windows. Ini logonya apa saja kita bisa lihat lagi di Signal Server, and kemudian performa dari server JKT Server One ini apa kita bisa lihat di sini. Nah, ini ada time-nya berapa, terus available memorinya berapa gitu, prosesor informasinya, yang interrupt time-nya ya. Ini yang berhubungan dengan sistem hardware ya, sistem memori dan sistem prosesor. Kemudian physical disk. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Oke, apalagi ya, kita coba device manager. Device manager nggak bisa karena kita harus mengaktifkan, harus enable dan plug and play endorse register server juga. Enable ini, klik OK saja. Oke, demikian penjelasan singkat dan praktik singkat mengenai administration server, atau lebih tepatnya remote administration melalui server manager. Sebenarnya ada lagi yang bisa kita lakukan, seperti mengenable beberapa service supaya server ini bisa lebih full di remote. Cuman saya nggak akan lakukan itu. Silakan Anda coba-coba di sini di bagian inbound rules. Ada yang mau dinonaktifkan, silakan, karena ini masalah security issue. Oke, berarti di kesempatan kali ini kita sudah bahas mengenai remote administration dengan server manager di Windows Server. Oke, kalau begitu kali ini dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.